Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Subur di Jawa Timur. Mas Subur menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Ini kejadiannya udah lama, awal tahun 90-an. Jadi Mas Subur itu sebelumnya tinggal di Jakarta sana. Lahir di Jawa Timur, cuman setelah itu usia berapa tahun, Mas Subur ini dibawa sama orang tuanya itu ke Jakarta untuk merantau, berdagang. Nah, seiring berjalannya waktu, ya orang tuanya Mas Subur mengalami kesulitan di kota sana. Lebih tepatnya itu nggak betah gitu ya. Ada konflik gitu kan, dan akhirnya keluarganya Mas Subur tersebut memutuskan untuk pulang kampung di Jawa Timur sana. Katanya daerahnya nggak usah disebutkan. Nah, akhirnya sudah pulang kampunglah Mas Subur ke sana. Nah, di situ menempati sebuah rumah, ini tepat di samping rumah kakeknya. Rumah kakeknya itu namanya Mbah Wasun. Mbah Masun. Masun atau Wasun, pokoknya kalau nanti salah sebut harap maklum ya. Nah, Mbah Masun ini susah ya, Mbah Masun. Mbah Wasun gitu aja deh. Mbah Wasun ini itu kakeknya Mas Subur tadi dan tinggal tepat bersebelahan dengan rumahnya Mas Subur yang dulu. Nah, di sampingnya lagi itu ada salah satu rumah tetangganya. Ya, nanti dalam cerita itu ada gitu ya. Dan ini tetangganya Mas Subur, seorang perempuan, usianya lebih tua 2 tahun dari Mas Subur, namanya Mbak Siti. Jadi udah dari kecil itu udah kenal. Kalau misal pulang kampung ke sana juga ya ketemu sama Mbak Siti tersebut gitu ya, si Mas Subur. Dulu waktu kecil juga main bareng. Nah, ada sesuatu yang menarik dari Mbak Siti ini, bukan parasnya, bukan apanya. Mas Subur itu nggak mikir sampai ke situ di tahun segitu, apalagi kan ya Mbak Siti itu lebih tua 2 tahun. Nah, Mbak Siti itu sering cerita sewaktu Mas Subur masih kecil atau misal lagi lebaran main ke sana ya. Ini sering cerita hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang gaib. Yang ngomongin setan lah dan sebagainya. Dan ya Mas Subur waktu itu ya percaya banget gitu ya. Namanya masih anak kecil, masih lugu. Mbak Siti itu sering bilang, "Bur, jangan ke situ." "Emang kenapa, Mbak?" "Di situ ada yang lagi ini gitu. Di situ ada yang lagi duduk, kamu minggir aja, jangan di situ." Itu sering diomongin begitu kan. Nah, termasuk misal lagi ada kayak acara hajatan atau acara rame-rame warga, lagi ada tanggapan gitu kan. Ya Mas Subur ke sana, ada Mbak Siti juga karena bertetangga di situ ya sama orang tuanya itu berangkat ke situ. Nanti Mbak Siti yang bilangin, "Bur, jangan di situ gitu kan, jangan di pojokan situ." "Emang kenapa?" Mas Subur kan langsung cocot pindah gitu dari situ. "Emang kenapa, Mbak?" "Itu ada yang berdiri di sana gitu kan. Jangan di situ, kamu tuh deket banget tadi," katanya. "Emang nggak berdiri apa, Mbak?" "Ya itu bisa pocong, genderuwo, kuntilanak dan sebagainya. Bentuknya macam-macam," kata Mbak Siti. Dan pokoknya jangan di situ, pindah. Mbak Siti pun kadang kerap ngomong ke orang tuanya juga begitu, "Pak, Bu, jangan di sini yuk, pindah." "Loh kenapa emangnya?" "Ada yang nggak beres, ada yang nggak enak di sini," kata si Mbak Siti. Akhirnya udah mereka pun pindah. Itulah sosok Mbak Siti yang dari kecil dikenal oleh Mas Subur. Dia itu ya boleh dibilang kayak orang yang bisa melihat sesuatu yang kebanyakan orang lain itu nggak ngelihat. Dan seiring berjalannya waktu tadi, di usia ke-12 tahun, Mas Subur pun sama keluarga pindah balik lagi ke kampung tersebut dengan alasan tadi yang dijelaskan di awal. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah asli murni tanpa campuran. Rasanya sedap saat dibuka, itu aromanya tuh langsung merekah gitu ya. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat membeli, terima kasih banyak. Udah sempat memesan, terima kasih. Untuk kawan-kawan yang belum pernah memesan atau pengen nyobain atau udah pernah memesan tapi lupa, monggo ditunggu pesanannya. Itu aja. Termasuk untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo itu ya. Itu jadi cerita-cerita lapak horor kita angkat, kita taruh di situ lagi biar bisa ditonton lagi, intinya seperti itu. Terima kasih banyak yang udah subscribe, terima kasih banyak yang udah nontonin, supportnya apapun itu terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Subur tadi. Nah,
Mas Subur balik ke sana otomatis ya namanya sama Mbak Siti gitu kan. Mbak gitu. Bur, tumben kamu balik gitu, ditanya sama Mbak Siti. Iya Mbak, aku kayaknya mau tinggal di sini lama gitu loh. Emang kenapa? Ya Mas Subur cerita mengenai itu tadi. Udah tahu di sana itu Bapak punya musuh katanya begitu. Oh punya musuh, kenapa emang? Ribut gitu. Dan akhirnya sudah Bapak sama Ibu memutuskan untuk pulang di sini aja lah. Lagian dagangan juga udah mulai sepi Mbak. Ada pesaingnya, katanya pesaingannya tuh galak-galak kata si Mas Subur. Dan tinggallah di sana. Ya namanya apa ya, tinggal di rumah biasa di kota itu ngelihat banyak orang. Balik ke kampung, ke sana, kampung yang masih ya rame, di situ rame orang, cuman nggak serame di kota ya. Dan di sana suasananya kan lebih hening, yang namanya sepeda motor itu pun hampir nggak ada, jarang banget yang lewat di awal tahun 90-an, di mana sepeda motor itu masih merupakan barang yang ya cukup mewah gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli, hanya orang-orang tertentu yang bisa punya. Di kampungnya Mas Subur pun jarang banget yang ada itu sepeda. Sepeda aja itu udah kayak di situ kayak barang lumayan cukup mewah. Itu sepedanya baru, itu sepedanya baru, itu sepedanya keren dan sebagainya. Nah, karena dengan penyesuaian itu, biasa hidup di kota terus hidup di kampung, kan akhirnya bosen gitu kan. Kok sepi banget ya. Dan Mas Subur udah tentu saja ngurus sekolah baru di sana. Ada penyesuaian-penyesuaian, dan di tengah kegabutannya itu, di tengah bengongnya tersebut, Mas Subur jadi kepikiran pengen jalan-jalan. Dan aku jalan-jalan, aku belum terlalu hafal dengan daerah situ. Jadi saat pulang itu, Mas Subur eksplorasinya atau mainnya itu kurang jauh. Akhirnya apa, kepikiran sama Mbak Siti aja kali ya gitu. Akhirnya Mbak gitu kan dipanggil. Iya Bur, kenapa? Mbak, jalan-jalan juga katanya. Kemana gitu kan? Terus pokoknya jalan-jalan aja. Oh nanti dikirain pacaran kata si Mbak Siti. Ya enggak lah Mbak lah gitu ya. Ayo Mbak jalan-jalan Mbak, jalan-jalan. Dan karena Mas Subur itu orang yang baru pulang kampung ya, itu kan jadi lumayan diperhatikan oleh warga. Itu orang yang baru balik dari Jakarta, ngomongnya aja itu masih aneh katanya begitu kan. Bahasa Jawanya itu ya beda lah. Mas Subur itu lama di Jakarta dan dengan logatnya yang sana gitu ya. Balik ke Jawa itu kan butuh penyesuaian gitu. Dan beberapa orang itu masih ngajak ngomongnya tuh pakai bahasa Indonesia, padahal Mas Subur bisa bahasa Jawa, tapi menjawabnya itu kadang masih kaku. Ya Mas Subur pun akhirnya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Kecuali sama Mbak Siti ya, sama Mbak Siti itu campur-campur. Mbak Siti itu ngomongnya dihajar terus pakai bahasa situ, pakai bahasa lokal. Dan siang itu mereka pun jalan-jalan. Jalan-jalan nggak tahu kemana gitu kan, sampai akhirnya Mas Subur itu memutuskan untuk Mbak kesana yuk Mbak, yuk aku belum pernah ke. Wah Bur ngapain di situ, itu kan kebun kata Mbak Siti. Ya enggak apa-apa Mbak gitu kan. Kamu mau ngapain ke situ? Bisa aku pengen jalan-jalan ke sana aja Mbak, lihat kebun kata si Mas Suburnya. Di kota itu aku jarang lihat kebun, makanya aku pengen lihat kebun, ke sana Mbak yuk gitu ya. Ya udah yuk gitu kan. Akhirnya ditemenin sama Mbak Siti. Nah, saat berjalan ke situ, Mas Subur itu melihat sebuah sumur. Ini udah memasuki area kebun. Mungkin dalamnya ke sana, ke belakang itu sekitar 50-100 meter lah. Di belakang rumah kakeknya ya, ke situ. Masuk ke belakang sana dan di situ ditemukan sebuah sumur. Dan sumur itu tuh kayak berada di daerah yang hampir mungkin gak dijamah sama orang. Di sampingnya tuh banyak rumput, samping kanan kirinya tuh banyak pohon-pohon ketutup ya, dan di bawahnya itu ada rumput cuman nggak terlalu tinggi, tapi ya kelihatan kalau itu tuh sumur, ada sumur gitu kan. Mbak Siti, ada sumur Mbak, sumurnya siapa ya Mbak ya? Ya nggak tahu kata si Mbak Siti, cuman udahlah Bur, nggak usah bahas masalah sumur itu. Mbak Siti pun akhirnya memutuskan untuk udah yuk Bur kita balik aja gitu. Loh kenapa Mbak? Jangan di sinilah gitu. Nah Mas Subur kan tahu kebiasaannya Mbak Siti semacam itu ya. Dia melihat sesuatu yang nggak terlihat mungkin. Kenapa Mbak? Ini Mbak Siti ya udah balik dan memaksa Mas Subur itu balik lagi. Akhirnya kenapa Mbak, emang ada apa? Aku nggak berani deket-deket sumur itu kata si Mbak Siti. Emang kenapa Mbak? Ya pokoknya aku nggak berani lah. Nah Mas Subur itu belum pernah mendengar
masalah itu, masalah sumur tadi. Mbak, emang kenapa Mbak? Aku penasaran Mbak. Wis pokoknya jangan, itu tuh sumur yang kelam, kata si Mbak. Pokoknya aku mau cerita, ayo cerita Mbak, cerita Mbak. Dan nggak tahu ya, Mas Subur itu dulu ya namanya orang kota gimana sih ya, mungkin dari sisi pergaulan itu lebih atau gimana. Cuman Mas Subur itu begini, dia itu mengancam Mbak Siti, Mbak cerita Mbak gitu. Tapi mengancamnya itu mengancam guyon maksudnya. Itu sampai tangannya Mbak Siti dipegangin, Mbak yuk cerita, kalau nggak cerita tak pegang nih, kata Mas Subur itu. Cuman pikirannya Mas Subur itu nggak yang gimana-gimana gitu. Ini cuman niruin keisengan teman-temannya yang ada di kota besar sana. Ini pegang, nih kalau nggak tak pegang nih Mbak. Kamu, wis, nggak boleh saru, kata si Mbak Siti. Pokoknya cerita, kalau nggak cerita tak pegang nih Mbak, tak pegang nih Mbak. Kayak gitu ngeledekin, cuman emang nggak sempat megang. Akhirnya Mbak Sitinya pun cerita, ya tak ceritain. Awas kayak gitu lagi. Mbak Sitinya kan malu-malu gimana ya, akhirnya apa, diceritain. Jadi gini Pur, kamu jangan liatin terus, kata si Mbak. Ya enggak Mbak, aku nggak ngeliatin Mbak. Mas Subur juga nggak kepikiran waktu itu cuman kayak spontan aja begitu, karena ya bercanda-bercandanya teman-temannya dulu itu ya. Ini perlu dicatat gitu, kata Mas Subur. Enggak, aku itu nggak kepikiran yang gimana-gimana. Ini cuman ya udah, aku cuma buat maksa Mbak Siti supaya dia itu mau cerita. Akhirnya cerita lah. Jadi itu sumur itu sumur tua banget katanya. Tua banget Mbak, emang dibangun dari kapan gitu ya. Kalau dari kapannya aku nggak tahu, kata Mbak Siti, cuman udah tua banget lah. Dan ya warga sini tahu dulu sumur itu sempat jadi primadona. Nah sesekali dulu, entah di tahun berapa ya aku juga nggak tahu, ini di kampung ini tuh pernah dilanda kekeringan. Dan waktu itu Mbah Mas'un gitu ya, Mbah Mas'un itu waktu itu masih muda. Dan memang dari dulu kan Mbahmu itu memang suka bertapa ya, suka nyari ilmu-ilmu begitulah. Dan akhirnya Mbahmu itu bilang ke warga, minta tolong ini warga dikumpulin, bantuin yuk bikin sumur di belakang, katanya begitu. Bikin sumur di belakang maksudnya gimana? Orang sumur kita aja kosong, nggak ada airnya. Udah, yuk bikin yuk. Akhirnya sama simbahnya ya ngajak beberapa orang, ya banyak yang mencemooh intinya ya. Dan akhirnya orang-orang itu ada beberapa yang mau. Akhirnya mulailah itu tadi digali pelan-pelan gitu ya, memakan waktu yang lumayan cukup lama. Akhirnya sumur itu jadi. Dan di antara sumur-sumur yang lain, cuman sumur itu doang yang keluar air. Dan yang bikin aneh itu, sumurnya itu nggak terlalu dalam, cuman udah keluar air. Sementara yang lain-lain itu sumurnya dalam, mereka itu kering. Nah dari situ Mbahmu jadi terkenal. Ya dibilang Mbahmu itu orang sakti atau apalah semacam itu, kayak semacam Mbah Dukun atau gimana. Nah mulai dari situ Mbahmu itu terkenal Bur. Oh gitu ya, aku kok nggak pernah tahu ya. Ya nggak tahu Mbak Siti juga kenapa Mas Subur nggak pernah diceritakan masalah itu tadi. Nah terkenal itu warga akhirnya apa? Jadi primadonanya sumur tersebut. Semua warga datang ke situ ngambil airnya di sana. Itu sumur yang menyelamatkan lah waktu itu. Tapi kata Mbak Siti ya, tapi kenapa Mbak? Enggak apa-apa sih Mbak, aku penasaran, kata si ini ya. Kamu penasaran apa lagi? Aku tak kesana bentar ya Mbak ya. Itu si Mas Subur itu langsung lari ninggalin Mbak Siti. Weh Bur, mau kemana? Sini aja, udah nggak usah ke situ. Dibilangin Mas Suburnya tetap menuju ke arah sumur. Dan dia apa? Ngelongok, sumurnya nggak ditutup, ngelongok ke bawah sana. Mbak Siti pun nyusul gitu ya. Dan di sana mereka tuh melihat ada sesuatu yang hitam. Dan itu tuh muter-muter di bawah sana, di atas airnya. Ini tuh kayak asap hitam gitu. Itu cuman muter-muter di situ doang. Mbak, itu apa Mbak? Kamu lihat Bur, ditanya sama Mbak Siti. Iya Mbak, aku ngelihat Mbak, itu apa yang muter-muter Mbak? Ya udah yuk, jangan di sini yuk. Udah nggak usah urusan. Akhirnya apa? Ditarik sama Mbak Siti. Mas Suburnya ndak mau. Mbak, bentar Mbak, aku mau lihat. Dan di situ mohon maaf ya, Mbak Siti malah justru yang nekat.
tangannya Mas Subur itu diambil, ditempelin gitu ya. Nggak usah terlalu detail ya, ditempelin, nyet gitu kan. Akhirnya, Mbak, kenapa Mbak? Pulang, ayo pulang. Akhirnya ditarik sama Mbak Siti, Mas Subur konsentrasinya itu pecah. Yang tadinya ngelihat ke arah sumur terus ke bawah, ini tiba-tiba ngerasa itu, nyet gitu kan. Akhirnya dia nurut aja gitu ya. Di sana dibawa ke situ ya, sampai rumah ke sana. Mbak, kenapa Mbak? Gitu kan nanya, kenapa apanya? Kenapa nyet gitu Mbak gitu kan? Ya nggak apa-apa, biar kamu itu ini. Tak bilangin, kata Mbak Sitinya sih biasa aja, lempeng gitu ya. Tak bilangin, sumur itu tuh angker Bur gitu kan. Sumur itu tuh angker. Angker kenapa Mbak? Mbak Siti tuh tampak bimbang gitu ya. Gimana ceritanya ya? Sementara Mas Subur pikirannya itu udah lumayan cukup rusak gitu kan. Ngeliatin gitu kan Mbak Siti. Kamu ngeliatin apa? Kata si Mbak Siti. Ya enggak Mbak. Enggak, aku nggak sengaja, kata si Mas Subur, aku nggak sengaja. Ya udah gimana ceritanya? Ya udah kamu jangan lihat ke sini, kamu lihatnya tuh ke sana, kata si Mbak Siti. Akhirnya Mas Subur pun ngeliatin ke sana. Jadi gini Bur, dulu sumur itu tuh memang angker katanya. Tadi kan belum ceritakan, mbahmu itu berhasil bangun sumur tersebut dan sumur itu keluar air. Ternyata nggak lama setelah itu, kurang lebih sekitar 2 minggu setelah itu, ada anak salah satu warga yang hilang. Duh, kemana Mbak gitu kan? Kamu lihatnya ke sana, kata situ ya. Iya Mbak, aku lihatnya ke sana gitu. Nah, itu anaknya hilang dan setelah dicari seharian, akhirnya apa? Karena ada orang mau ambil air dan ternyata nyangkut sesuatu dan ternyata si anak itu berada di bawah sumur sana. Hah? Mati di situ Mbak gitu. Iya, mati di situ, nyemplung di sana. Dan ya mau gimana lagi gitu kan. Ya Mbak Siti pun agak hati-hati ngomongnya ya, soalnya di dekat rumah juga di situ. Ini duduk di depan rumahnya Mbak Siti di sana. Ya cuman ya itu tadi, mbahmu juga mbahmu nggak merasa bersalah atau apa gitu kan, tahu udah bikinin sumur atau gimana. Anak itu pun diangkut dan ya menganggap itu sebagai suatu kecelakaan. Dan akhirnya ya sudah, sumur itu pun dibersihkan lagi karena ya memang butuh ya buat warga, karena waktu itu memang masih kering, kata Mbak Siti. Dan akhirnya sudah selama beberapa hari didiamkan dulu, dikuras lagi, dan akhirnya sudah, air itu udah mulai dianggap bersih lagi lah, itu bisa dipakai. Dan kayak gitu terus mulai warga memanfaatkan sumur tersebut sampai musim penghujan datang. Saat musim penghujan, sumur itu tuh bukan primadona. Nah, kamu tahu nggak Bur, aku ceritanya tak putus dulu, kata Mbak Siti. Aku sempat melihat, ini dari sini ya sama, ini aku lagi lihat-lihat ke belakang kan, karena posisinya sama di belakang rumahnya Mbak Siti juga ya. Di situ aku itu melihat ada sosok hitam yang duduk di sana Bur. Hah? Sosok hitam duduk di situ Mbak? Iya, sosok hitam itu duduk di situ. Dan akhirnya ya sudah, aku masuk lagi karena aku tahu itu sumur angker kan. Nah, lagi cerita-cerita begini, Mas Subur itu dipanggil. Bur gitu kan, dipanggil sama bapaknya. Iya Pak gitu kan, sini bantuin Bur, sini bantuin. Akhirnya Mas Subur pun, Mbak aku pergi dulu ya Mbak ya. Itu sempat dianiin Mbak Siti gitu ya. Pergi cuman ngelihatnya yang bener, kata si Mbak Siti. Oh aku nggak sengaja Mbak aku. Dan Mas Subur itu sebenarnya ya polos gitu ya, dia tuh nggak terlalu mengerti waktu itu. Usia 12 tahun, Mas Subur anak dulu itu belum terlalu ngerti. Meskipun kayak gitu, ikut kenakalan remaja di kota sana ya. Cuman secara pikiran, secara nalar, Mas Subur itu belum terlalu tahu. Dia pun akhirnya balik ke sana, udah. Disitulah Mas Subur mulai kepikiran, sedikit kepikiran gitu ya. Ada sensasi yang didapat sama Mas Subur, kepikiran terus, dan sejenak itu melupakan sumur yang di belakang sana. Sampai malam harinya, waktu itu kan bantuin bapaknya ya. Nah malam harinya, Mas Subur jadi kepengen tanya ke kakeknya tersebut, Mbah Wasun ya. Mbah, ya kenapa Bur? Mbah aku mau tanya Mbah. Tanya apa? Mau tanya sumur belakang, kata. Si mbahnya tuh langsung nengok gitu kan. Ngapain nanya-nanya sumur itu, kata si Mbah. Kayak nggak ada pertanyaan lain aja, kata mbahnya itu begitu. Ya enggak Mbak, aku cuma penasaran aja. Kamu ke sana, kata si mbaknya.
Iya Mbak, aku kesana. Udah nggak usah kesana lagi, kata si Mbak. Awas ya nanti kalau kesana. Mbak, emang kenapa Mbak? Dulu ada anak mati di situ ya Mbak ya. Si Mbaknya itu diem, Mas Subur pun ditarik sama ibunya. Bur, sini Bur, ditarik sama ibunya. Kamu jangan nanya itu ke kakekmu gitu. Kenapa? Ibunya pun bingung. Udah yuk keluar yuk, jalan-jalan sama ibu. Dibawa keluar jalan ke depan sana cuman buat cerita doang si ibu. Dan ibu itu cerita, jangan nanyain itu lagi ke kakek ya. Loh emang kenapa Bu? Kakek itu masih sedih, masih trauma dengan kejadian-kejadian di sumur tersebut katanya. Loh emang kenapa Bu ada kejadian? Ada 4 anak yang meninggal di sumur itu. Hah? 4 anak meninggal di situ Bu? Iya. Dan kakekmu merasa bersalah karena dia itu yang membuat sumur tersebut. Dan Bu, emang awalnya gimana sih? Pertanyaannya Mas Subur. Emang awalnya gimana sih? Kok kakek tiba-tiba bisa tahu dia akhirnya ngajakin orang-orang buat bikin sumur? Nah ibunya kan, loh kamu tahu dari mana? Siti Bu yang cerita gitu. Oh Siti yang cerita. Nah akhirnya ibunya pun melanjutkan. Jadi kakekmu itu mimpi selama beberapa kali. 4 kali kalau tidak salah mimpi ya kayak gitu. Kamu bikin sumur di sana. Nanti airnya tak kasih yang banyak. Nggak habis-habis kata si orang tersebut yang ditemuin di dalam mimpi itu ada orang tua. Dia itu duduk di bawah pohon besar di sana. Nah kakekmu itu lagi jalan-jalan. Terus ya begitu tahu-tahu ngomong seperti, kamu bikin sumur di sini gitu kan. Kamu bikin sumur di sini. Itu ngomong mimpi selama 4 kali. Akhirnya apa? Kakekmu itu yakin. Sebelum memutuskan itu, kakekmu sempat tertapa dulu sebentar. Ini kayak minta petunjuk. Ini kalau memang mimpi ini benar, tolong sekali lagi. Itu setelah 3 mimpi. Dan dikasih mimpi yang keempat itu sama. Udah tak bilangin, kamu bikin sumur di sini nih, di sini ya. Ingat ya, di sini itu ada petunjuknya. Dulu tuh ada pohon ini, ada pohon ini. Kamu bikinnya di sini. Nanti airnya tak kasih banyak ke atas. Akhirnya kakekmu pun bikin di sana. Ya sudah, sumur itu jadi. Cuman ya begitu. Setiap tahun pasti memakan tumbal. Pasti ada seorang anak yang ya meninggal gitu di situ. Padahal itu udah dibilangin sama warga, udah bilangin warga itu udah pengumuman anak-anak itu nggak boleh ke situ. Bahkan apa? Sumur itu tuh dulu sempat dipagerin, Bur katanya. Dan ya udah tahu anak-anak itu namanya anak-anak gitu ya. Akhirnya masuk aja ke situ, masuk ke dalam bambunya, nerobos-nerobos dan berakhir tragis semacam itu. Dan ini udah 4 kali, cuman itu dulu banget. Nah setelah itu tadi kakekmu itu datang ke sumur tersebut. Rasa-rasanya aku pengen nutup sumur ini gitu ya. Tapi aku itu pantang nutup sumur kata kakek. Jadi ya udah tak biarkan. Kami sudah tidak bergantung lagi dengan kamu gitu ya. Ngomong ke sumur itu ya. Kami sudah tidak bergantung. Ya sudah, kami tidak akan pakai sumur ini lagi. Akhirnya sudah, sumur itu pun dibiarkan dan memang dibiarkan rungsep gitu ya. Rumput-rumput numbuh dan sebagainya supaya warga itu juga nggak ke sana. Memang jalanannya untuk akses ke situ nggak ada kan, biasanya ada bekas rumput yang diinjak-injak kalau misalkan sering dilewatin sama orang. Ini tuh sama sekali nggak ada dan akhirnya sudah mendengar cerita tersebut. Oh jadi gitu ya Bu ya. Aku perlu minta maaf nggak sama Simbah? Udah nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak usah nanya-nanyain lagi. Dan akhirnya apa? Mas Subur pun balik lagi ke situ. Ada Mbak Siti duduk di depan di sana. Mbak, belum tidur Mbak? Belum Bur katanya. Bu, aku ke Mbak Siti dulu ya. Iya sana kata si ibu. Akhirnya sudah ke situ. Mbak, lagi mikirin apa Mbak? Kata si Mas Subur. Oh, nggak mikirin apa-apa Bur gitu kan. Emang mikirin apaan? Yo enggak kok, dari tadi ngelamun aja, diem aja. Mbak, aku baru dapat cerita kata si Mas Subur. Cerita apaan? Apa yang diceritakan oleh ibunya Mas Subur tadi diceritakan ke Mbak Siti. Dan Mbak Siti pun mengiyakan, memang iya betul. Kamu lagian ngapain nanya sama simbahmu seperti itu. Nah di situ tiba-tiba Mas Subur itu ngerasa kepala itu pusing banget. Dan gini-gini ya, kayak mau ngelihat mau jatuh.
Bur, kenapa Bur? Ditanya sama Mbak Siti. Mbak, kepalaku kok pusing gitu. Lah kamu kalau pusing ya pulang, kata si Mbak Siti kan. Iya Mbak, cuman aku nggak tahu pusing banget. Alah kamu cuman akal-akalan, kata si Mbak Siti. Kamu cuman akal-akalan doang kayak gitu. Udah pulang sana pulang. Mas Subur itu terjatuh. Dan terjatuh itu plek. Memang beneran Mas Subur itu pusing banget ya. Kayak ngeliat begitu kan guyur sendiri kayak orang. Oh ya kata Mas Subur, ini kayak anak-anak yang main muter-muter. Itu kan begitu berhenti semuanya jadi kayak gitu ya, ikut muter juga. Nah, mirip seperti itu. Makanya hilang keseimbangan. Mas Subur pun jatuh di pangkuannya, kepalanya itu di pangkuannya Mbak Siti. Mbak Siti ini ya langsung berak-berak. Kamu apa-apaan nih, Saru, kata si Mbak Siti. Nggak boleh kayak gitu, Bur, nggak boleh. Mbak, nggak boleh gimana? Itu masih ngeliat-ngeliat, miring-miring gitu kan. Dan beneran jatuh, nyungsep. Ini sampai mukanya Mas Subur itu kena. Dan di situ Mas Subur ngerasa sakit ya. Ini mau dibangun. Bur, bangun, kata si Mbak Siti. Mau dibangunin, mendengar Mbak Siti minta tolong juga. Tolong gitu kan. Ini Mas Subur makin redup sampai dia itu benar-benar nggak sadarkan diri. Dan di situ setelah nggak sadarkan diri, Mas Subur sempat hilang sejenak ya gitu ya. Maksudnya benar-benar dia tuh nggak ingat apapun sampai tiba-tiba dia itu terbangun, cuman dia sendirian di situ, di area tersebut. Loh, kok aku sendirian? Siti kemana ya? Rumah ini udah pada nutup semua. Dan suasana waktu itu tuh malam hari, gelap gulita, benar-benar gelap, nggak ada lampu kayak pada waktu itu ya, listrik udah masuk ya, cuman nggak ada lampu-lampu, lampunya itu masih pakai lampu-lampu minyak semacam itu, dan lampunya itu terbatas banget, hanya beberapa ini doang. Dan akhirnya apa? Mas Subur pun bangun pulang, dia ke rumah, manggil-manggil, Mbah, Pak, Bu, pintu dibuka kan, cuman nggak ada satu orang pun di situ. Lah, pada kemana ya orang-orang ya? Dan ini kok udah malam, aku perasaan tadi pingsan. Apa aku ditinggalin? Mas Subur pun keluar lagi ke teras rumah di sana. Mbak Siti kali ya, aku kesana dulu ah. Mbak, dipanggil-panggil, Mbak. Pun nggak ada jawaban. Akhirnya Mbak diketok-ketok pintunya Mbak Siti. Tek, Mbak Siti gitu kan. Itu nggak ada jawaban apapun. Pintunya coba didorong, glek. Dan pintu itu kebuka. Rumahnya Mbak Siti kebuka. Si ini pun akhirnya masuk ke sana, dan begitu masuk ke dalam menemukan rumah itu tuh kosong. Mas Subur nggak bingung lagi loh, kok ini rumah kosong. Akhirnya dia keluar ke halaman ke sana, masih ini orang-orang pada kemana gitu. Dia pun ketakutan dan akhirnya dia pun nangis sesenggukan di sana. Nangis pun nggak ada yang denger, kata si Mas Subur. Dia cuma duduk di situ nangis, nggak ada yang denger. Asem, ini pada kemana sih orang-orang gitu ya? Orang-orang pada kemana sih? Woi, Pak, bapaknya dipanggil-panggil, nggak ada sautan. Dan karena waktunya sangat terbatas dan ceritanya masih lumayan cukup panjang, nanti kita sambung di episode selanjutnya ya, episode keduanya. Dan mungkin sekedar bocoran aja daripada teman-teman nanti menebak-nebak. Ada berita bagusnya, ada kabar bagusnya itu Mas Subur sama Mbak Siti itu menikah. Jadi Mbak Siti itu usianya lebih tua 2 tahun gitu ya. Tapi karena kedekatan itu dari masa kecil gitu ya, tumbuh ke remaja, akhirnya timbullah cinta dan akhirnya mereka pun menikah. Bahkan menikahnya pun di usia yang relatif masih cukup muda. Nanti kita lanjut lagi ceritanya yang masih lumayan cukup panjang. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu, subscriber, membership, kawan-kawan yang udah kasih super thanks juga, terima kasih banyak. Udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, udah ninggalin komentar juga terima kasih. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih, yang belum ditunggu pesanannya. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riang Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.